Lanjut. Maka beragama jangan taklid buta, jangan gelap mata. Nah ini maksudnya beragama itu jangan taklid buta, jangan gelap mata. Taklid buta itu apa? Taklid buta itu kalau kata ustadznya dikit-dikit berfatwa jangan ngaji sama orang lain, ajaran orang lain itu tidak benar, jangan. Jadi jika ada ulama A berpendapat A, ulama B berpendapat B, telisik cari mengapa ada perbedaan pendapat. Begitu. Jadi jangan kemudian mengenai bahwa Anda setelah menelisik lalu kemudian Anda memilih salah satu pendapat, itu silahkan. Anda yang suka tahlil lalu tahlil, monggo. Yang tidak mau tahlil tidak apa-apa, biarkan saja. Tapi kadang-kadang sering kita saksikan, dulu waktu hidup itu boleh dikata anti tahlil, tapi begitu keluarganya meninggal, minta ditahlilin. Banyak itu yang begitu itu. Kita lanjut. Imam Qurtubi berkaitan dengan Quran surat Muhammad ayat yang ke-19 di dalam tafsir Al-Jami'ul Ahkamil Quran jilid yang ke-8 menegaskan. Nah ini cara menafsirkan Quran itu begini. Jadi tidak boleh menafsirkan Quran menurut saya, tidak boleh. Karena kecuali mufassir. Jadi kalau orang kelasnya kayak saya, kelasnya kayak ustadz-ustadz yang biasa, tidak boleh mengatakan menurut saya ayat ini begini, itu tidak boleh. Harus terlebih dahulu mengemukakan pendapat para mufassir. Ibnu Katsir berpendapat begini, kemudian tafsir Sawi berpendapat begini, tafsir Munir berpendapat begini, tafsir Qurtubi berpendapat begini. Nah baru saya lebih condong kepada pendapat yang ini dan saya memilih mengikut pendapat ini. Baru begitu tata keramanya. Bahasa Arab aja tidak ngerti, seluk-beluknya, lalu kemudian begitu membaca Al-Quran menurut saya sebagaimana terjemah di dalam tafsir Departemen Agama. Nah itu orang biasa yang begitu itu ngaji tidak bersanad. Itu. Jadi begitu dilihat terjemahnya lalu dia berpendapat begini, itu bisa keliru. Benernya aja bisa keliru, apalagi salahnya. Jadi dalam mengemukakan pendapat tafsir itu, nah ini Imam Qurtubi di dalam tafsir Al-Jami'ul Ahkamil Quran jilid ke-8 beliau menegaskan wastaghfir lidzambika walil mu'minin wal mu'minat. Qauluhu ta'ala wastaghfir li dzambika yahtamil wajhain. Jadi kalimat wastaghfir li dzambika istaghfir li dzambika yahtamilu wajhain membawa dua pengertian, memiliki dua aspek. Yang pertama, mintalah ampun kepada Allah atas dosa-dosamu, istaghfirillah an yaqa'a minka dzanban. Minta ampun kepada Allah dari dosa yang engkau perbuat. Yang pertama, istaghfirillah liya'simaka minadz-dzunub. Minta ampun kepada Allah atas kemaksiatan dan dosa-dosa yang diperbuat. Yang kedua, minta ampun kepada Allah agar melindungi, menjagamu dari dosa. Jadi menjaga dari dosa artinya minta ampun itu bisa juga termasuk kata Imam Qurtubi supaya kita itu dilindungi oleh Allah jangan sampai berbuat dosa. Dijaga oleh Allah agar tidak bermaksiat, agar tidak berbuat dosa. Wastaghfir li dzambika al-khitabu lahu li Muhammadin wal muradu bihil ummah. Nah ini. Jadi kata qauluhu ta'ala di dalam ayat yang ke-19 surat Muhammad yang berbunyi wastaghfir li dzambika,
Kak di sini al-khitabu lahu li Muhammadin Nabi. Ayat ini yang dituju itu, yang diajak bicara itu di dalam firman ini li Muhammadin Nabi adalah ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal muradu bihil ummah, tetapi yang dimaksud itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Itu. Jadi jangan nanti tiba-tiba ini kan ayat untuk Muhammad, untuk Nabi Muhammad, bukan untuk kita. Nah, makanya kadang-kadang perhatikan itu orang-orang yang seperti itu. Wa ala hadzal qaul tuwajibul ayat istighfarul insan di jami'il muslimin. Ayat ini kata Imam Qurtubi dalam kitab tafsirnya, tuwajibul ayat ini mewajibkan al-istighfar, memintakan ampun, al-insana manusia li jami'il muslimin, untuk seluruh umat Islam. Ini kita wajib. Jadi kita ini selaku muslim wajib memintakan ampun untuk muslim yang lain. Alhamdulillah. Jadi kita oleh orang lain dimintakan ampun. Ini ada manfaatnya. Ini menunjukkan bahwa bermanfaat perbuatan orang lain untuk orang lain. Wakila, dan ada juga yang kemudian berpendapat umiro bil istighfari lituktada bihil ummah. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk beristighfar, memohon ampunan agar diikuti jamaahnya. Nah ini, alhamdulillah kita juga di dalam doa-doa Nabi termasuk yang didoakan Nabi. Karena kita didoakan Nabi, maka insya Allah kita semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Kesimpulannya, memohonkan ampunan untuk muslimin, mukminin, mukminat itu diperintahkan, dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai lalu kita mengatakan para sahabat Nabi juga tidak mengamalkan ini. Ini buktinya Al-Quran mewajibkan muslim memintakan ampun untuk muslim yang lain. Lebih lanjut Imam Qurtubi, qauluhu ta'ala walil mu'minin wal mu'minat ay walidhunubihim, yang dimaksud itu untuk memintakan ampun dosa-dosa mereka. Ayat ini kata Imam Qurtubi perintah memberikan syafaat, perintah mendoakan kebaikan dan keselamatan untuk mukmin dan mukminat. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin sidang subuh